potensi disrupsinya memang tinggi hal. Kan tadi 2T, Taiwan dan Trump. Karena Amerika dan China bisa berhadapan langsung, kan kita berbicara masalah the danger of nuclear escalation. Di PBB kita bilang sama dan sederajat. Ya, tetapi kan kita tahu dalam sistem dunia ini harus ada pimpinannya. Kalau enggak kan anarki, kalau enggak kan semua makan semua gitu. Ada yang menjadi demokratis, ada yang tetap autokrasi, tetapi responsible and competent autokrasi. Itu kan keunikan dengan rule of law. Dengan rule of law. Ya. Itu kan keunikan Asia. Tantangan ini ya, global politics, perubahan global ekonomi yang harus diwaspadai, dipelajari dengan seksama, direspon dengan bijak dan arif oleh para pemimpin-pemimpin di Asia sekarang. Asian Miracle, ya, keajaiban Asia yang tadi digambarkan Celi dalam dua model ya, model Jepang, gitu kan, dan model Singapura, itu seberapa jauh akan mengalami disrupsi dengan adanya perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang ada sekarang. Kita lihat misalnya ada Trump naik kan dengan segala istilah potensi instabilitas dan jurus dewa mabuknya itu, gitu kan? Yang orang nggak bisa tebak tuh maunya apa nih orang. Jadi Trump, ya, dan juga ada T yang satunya lagi yaitu Taiwan. Isu Taiwan. Ini kan dampaknya langsung pada kawasan yang kita bicarakan ini kan, Asia Timur dan Tenggara gitu. Belum lagi soal rivalitas antara Amerika dengan Cina gitu. Ini Kishore Mahbubani kan menulis tentang Has China Won? Kan? Ini pertanyaan retorik nih. Pertanyaan retorik. Nah, gimana Celi melihatnya ini? Ini turbulent time. Jadi waktu yang memang bergolak. Ya, potensinya yang bagus kan banyak kan, pertumbuhan yang jalan terus. Tetapi potensi disrupsinya memang tinggi hal. Kan tadi 2T, Taiwan dan Trump. Ini 2T, Taiwan dan Trump. Kalau Taiwan kan ini satu-satunya kawasan, kalau Eropa tadi kan Ukraina. Tapi kalau di sini karena Amerika dan China bisa berhadapan langsung, kan kita berbicara masalah the danger of nuclear escalation. Itu kan yang paling menakutkan kan, itu yang paling tidak boleh terjadi di dunia ini, apapun itu nggak boleh terjadi perang nuklir. Pertanyaannya apakah Taiwan ada resiko itu? Kan itu penting. Selain disrupsinya pada global ekonomi segala macam, tapi kan pertanyaan terpenting setiap statement yang melihat masalah strategi ke depan adalah apakah kita semakin dekat ke perang nuklir atau menjauh? Karena ini kan yang paling bahaya. Kalau selama Pax Americana, Cold War Soviet dengan Amerika kan, itu kan cuma satu kasus di mana kita on the brink of nuclear disaster gitu ya, Kuba, Bay of Pigs, tahun awal tahun 60-an, Kennedy, The 13 Days kan ada filmnya, itu film menarik, di mana Khrushchev ngirim kepada Castro di Kuba itu roket berkepala nuklir, kemudian disadari oleh Amerika itu bahaya, ini kan hemisfer dari Amerika gitu, sehingga Kennedy bikin blokade laut kan. Untungnya Khrushchev tidak mau menembus secara paksa blokade laut itu. Kalau enggak kan Kennedy kan udah bilang we are going to be attacked or we are going to attack them with nuclear force gitu. Nah, itu yang akhirnya lewat kan, dengan kompromi di Turki, di Eropa. Dan kalau dalam film 13 Days itu kan ada peran belakang layar negosiasi Kennedy. Belakang layar, segitiga dengan itu kan diplomasi kan, itu bukan di depan pers macam di White House kemarin kan. Nah, jangan-jangan Taiwan akan menjadi kasus belli pada perkembangan jelek seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Nah, sekarang kan kita bilang bahwa berbagai berita yang ada target dari, kita kan dalam soal ini nggak lagi nyari siapa salah siapa benar. Status quo aja dulu deh. Memang waktu Cina dibuka oleh Kissinger sama Nixon kan ada kesepakatan antara Amerika dan Cina bahwa soal Taiwan,
ini bagian dari Cina. Tapi nggak usah digembar-gemborin, nggak usah ini udah deh. Kita terima, kamu terima. Toh semuanya untung. Dan sampai sekarang kan setelah awal 70-an sampai sekarang kan oke. Semuanya happy kan, Cina maju, Amerika oke, Taiwan lebih maju lagi gitu. Dan sekarang menjadi negara demokratis. Why disrupt the status quo? Itu aja. Itu kalau soal Taiwan. Kalau soal ketidakpastian Trump juga sama hal. Ini kan Jepang, Korea Selatan ini kan protective security umbrella gitu. Kan sampai sekarang pasukan Amerika di Korea Selatan menjaga perbatasan kan. Nah, kalau ini berubah berarti apalagi ada tarif, ancaman tarif kepada Jepang, kepada Korea Selatan. Belum gitu lagi itu yang kita bicarakan sebelumnya ya, persepsi Trump terhadap globalisasi yang merasa bahwa Amerika diporotin. Bukan hanya Eropa yang morotin, bukan hanya Kanada dan Meksiko, tapi Jepang juga morotin kita. Kan? Korea Selatan juga morotin. Jadi dia berpikir bukan sebagai Pax Americana, bukan sebagai leader of the pack, tetapi justru sebagai korban, jadi sebagai victim. Bukan sebagai pimpinan yang mengatur dan mengkondisikan teman-temannya negara lain untuk maju bareng-bareng. Ini kan yang psikologi ini kan yang ada pada semua pemimpin Amerika sebelum Trump. Ya, leader of the pack, de facto, ya tentu saja di PBB kita bilang sama dan sederajat. Ya, tetapi kan kita tahu dalam sistem dunia ini harus ada pimpinannya. Kalau enggak kan anarki, kalau enggak kan semua makan semua gitu. Nah, ini yang mau dibolak-balik oleh Trump. Nah, kalau itu dibolak-balik, kan sekarang Eropa udah ribut. Mau strategik autonomi dari Amerika, seperti apa bentuknya, biaya pertahanannya seperti apa. Kita kan juga harus berhadapan dengan hal yang sama, terutama Korea dan Jepang kan. Kalau Amerika kalau kritik dari diplomat Singapura nih, Amerika sekarang kayak sudah menjadi itu loh, pemilik apartemen, mintanya sewanya lebih banyak lagi dong gitu loh. Ini kok kayak hubungan kita sudah penyewa dan tuan tanah gitu loh. Nah, kita butuh orang-orang yang mampu menjadi jembatan. Ini yang saya bilang tadi, Lee Kuan Yew itu pada zamannya puncak, dia begitu dekat dengan Presiden Amerika, dengan Henry Kissinger, yang Henry Kissinger bilang, this is a great man of Asia, far bigger than his country. Negaranya kan negara kecil, Singapura. Tapi peran dan statusnya sebagai negarawan itu jauh lebih besar dari negaranya yang kecil. Karena dia bisa jadi jembatan yang fasih. Ya, juru bicara yang fasih tentang Asia. Dia bukan negara demokratis dalam pengertian Amerika demokratis, tapi dia mengagumkan, dikagumi oleh para pemimpin Amerika gitu. Nah, ini yang kita butuh, tokoh-tokoh seperti ini. Deng Xiaoping juga begitu dia buka Cina, dia ke Jimmy Carter waktu itu jadi presiden, dia ke ranch-nya Jimmy Carter, dia ke White House, dia minta ke Jimmy Carter, we don't need your help, Mr. President, just give our students lots of visa to come and study in your country. Jangan lupa konteksnya kan, revolusi kebudayaan kan mau orang-orang sekolah, anak-anak sekolah, mahasiswa-mahasiswa itu, anak-anak SMP, SMA disuruh ke desa-desa. Nggak ada yang sekolah, pendidikannya hancur. Deng Xiaoping bilang, Mr. President, dalam bahasa Mandarin pasti, karena dia kan sekolahnya di Prancis. Udah deh, kita jangan dibantu apa-apa, terima aja mahasiswa kita untuk sekolah di Amerika supaya pendidikan kita bisa cepat maju. Dan ini kan generasi-generasi yang setelah itu yang pulang dari Amerika, dari Eropa belajar, yang membangun Cina kemudian, yang membuat Cina mungkin untuk sukses besar seperti ini gitu. Nah, ini kan contoh sejarah bahwa waktu itu kan juga problem perang dingin gak gampang loh. Tetapi mereka bisa memanfaatkan the logic of the Cold War untuk membangun negerinya, Singapura, Cina, Jepang, dan kemudian menciptakan stabilitas kawasan yang relatif oke banget. Relatif ya, nggak ada itu negara tanpa persoalan atau kawasan tanpa problem. Tetapi tadi kan payung besarnya pembangunan angsa terbang, ekonomi maju, ada yang menjadi demokratis, ada yang tetap autokrasi, tetapi responsible and competent autokrasi. Itu kan keunikan dengan rule of law. Dengan rule of law. Itu kan keunikan Asia, ya. Saya nggak bilang bahwa nggak ada cerita tentang Pol Pot yang kejam, nggak ada cerita tentang Vietnam, tapi itu kan bagian dari sejarah masa lalu yang
dilihat dari perspektif besarnya Asia, we are a good region yang bisa menjadi contoh bagi Afrika, bagi Amerika Latin gitu loh. Ya. Nah, ini yang tantangan ini, ya, global politics, perubahan global ekonomi yang harus diwaspadai, dipelajari dengan seksama, direspon dengan bijak dan arif oleh para pemimpin-pemimpin di Asia sekarang. Karena kita mau satu generasi, dua generasi lagi, sukses Asia tadi, miracle, keajaiban Asia berlanjut hal. Ya. Ini kan dahsyat loh kalau satu, dua generasi lagi kita bisa tumbuh kawasan ini ada yang 5%, Vietnam 7%, ya paling jelek kalau yang sudah gede, yang sudah maju, kayak Jepang, Korea, dan Singapura 2-3%, itu kan bagus banget. Ya, GDP total sekarang kita ini kira-kira 34-35 triliun US dollar. Ya, nominal GDP. Kalau dia tumbuh lagi satu generasi kan dia menjadi sekitar 50 triliun US dollar. Kalau dibandingkan Amerika sekarang 29, Eropa 19 triliun US dollar. Bayangkan hal, ini kan menjadi dinamo ekonomi dunia secara keseluruhan. Apa kita nggak senang di Asia gitu kan? Dinamo ekonomi dunia ya plural politiknya. Ada yang demokratis, ada yang mendekat ke sana tapi tidak sepenuhnya, tapi tetap responsible, just government. Itu kan yang kita inginkan dalam sejarah gitu. Kira-kira gitu. Dan menurut Celi dengan situasi sekarang ya, ada Trump tadi, ada isu Taiwan, leaders di kalangan Asia tadi yang kita bicarakan, itu responnya kira-kira akan gimana? Ya, di luar soal Cina ya, maksudnya kan Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan tadi yang baru tumbuh juga Vietnam, bahkan Indonesia. Kira-kira gimana? Mudah-mudahan akan bagus hal, dan kita menunggu podcast berikutnya untuk mulai membicarakan. Karena kan sekarang kita masih lihat, ini baru terjadi, ini kan Trump itu belum 100 hari hal. Ya, ini belum 100 hari, ini baru bulan kedua Donald Trump. Kita nggak tahu bulan ketiga apa nih. Taiwan juga bagaimana kan, kita baru baca berbagai berita yang memperlihatkan bahwa ada mungkin sedikit eskalasi. Ya, kita berharap mudah-mudahan tidak. Kita lihat bagaimana respon South Korea terhadap apa yang dilakukan Trump, lihat apa yang dilakukan Jepang dalam menyikapi. Ini yang paling benar-benar terdepan dalam pengaruh Trump yang tidak pasti itu kan dialami yang pertama-tama ya Jepang sama Korea Selatan. Kan pasukan Amerika kan masih di situ hal menjaga security mereka. Nah ini kita lihat bagaimana pemimpin Jepang, bagaimana pemimpin Korea Selatan, bukan cuma politiknya ya. Tapi juga pemimpin korporasinya terhadap perkembangan baru.